Oke, baik rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pembuatan blueprint dalam mata kuliah penyusunan skala psikologi. Ya, jadi langkah pertama teman-teman harus sudah memiliki variabel yang akan diukur, ya, yang akan digunakan untuk membuat skala. Saya berikan contoh di sini adalah variabel kecerdasan emosi. Ya, apa itu kecerdasan emosi? Yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan berempati dan membina hubungan dengan orang lain. Ini dari Goleman, ya, 2009. Nah, setelah kita mendapatkan atau mengetahui definisi operasional dari kecerdasan emosi, kita akan melihat aspek-aspek. Ya, jadi ketika kalian membaca lewat jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya, pada umumnya ketika teman-teman mendapatkan definisi akan disertai dengan aspek-aspek, ya, atau faktor-faktor atau ciri-ciri, ya, tergantung dari penulisan pada masing-masing penelitian. Nah, dalam contoh yang saya berikan di sini yaitu kecerdasan emosi memiliki beberapa aspek. Ya, ada 5 aspek. Yang pertama ada aspek mengenali emosi diri. Lalu ada mengelola emosi diri. Yang ketiga memotivasi diri sendiri. Yang keempat mengenali emosi orang lain. Yang kelima membina hubungan dengan orang lain. Nah, dalam setiap aspeknya memiliki beberapa indikator. Indikator inilah yang akan digunakan sebagai penulisan setiap item dalam skala psikologi yang kita buat. Sebagai contoh misalnya aspek mengenali emosi diri, ada 3 indikator yaitu mengontrol perasaan diri, mencermati perasaan diri, dan memiliki kepekaan terhadap diri. Nah, kita akan buat, ya, ini sebagai contoh kita akan buat 3 item pada aspek yang satu ini, ya, aspek A. Favorable itu kalimat yang positif atau pernyataan yang positif, kita akan buat 3 item. Lalu di unfavorable atau kalimat yang tidak mendukung, kita berikan 3 item dengan total semua 6 item pada aspek mengenali emosi diri dengan 3 indikator, ya, dan seterusnya sampai dengan yang paling bawah. Nah, kurang lebih ini, ya, tutorial dalam membuat blueprint. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi, teman-teman harus sudah mendapatkan dulu definisinya, lalu aspek dan indikatornya, lalu kalian bisa menuliskan berapa jumlah item yang akan diberikan pada favorable ataupun unfavorable. Pertanyaannya, ya, yang biasa muncul, Pak, apakah harus seimbang jumlahnya antara favorable dan favorable? Jawabannya tidak harus imbang. Yang penting sudah mewakili dari setiap aspek dan indikator yang kalian tulis. Lalu apakah boleh hanya favorable semua atau apakah hanya boleh unfavorable semua? Ya, pada umumnya kita lebih banyak memberikan item favorable dibandingkan dengan unfavorable. Unfavorable digunakan untuk sebagai penyeimbang atau penyelaras, sehingga nantinya jawaban subjek dalam mengisi skala dianggap konsisten, begitu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan contoh blueprint, ya. Terima kasih, salam.